Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fetanika Erangga dengan NPM 21032010217. Praktikan laboratorium optimasi industri. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tugas khusus saya yaitu review jurnal. Jurnal yang pertama yaitu pada modul inventory yang berjudulkan Sustainable Economic Production Quantity Models for Inventory System with Shortage. Latar belakang. Jurnal ini membahas model-model Sustainable Economic Production Quantity atau SEPQ untuk sistem persediaan dengan kekurangan. Dalam pengelolaan persediaan, penting untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak lingkungan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model persediaan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam jumlah produksi ekonomis dengan memperhatikan kekurangan persediaan. Metode penelitian. Penelitian ini melibatkan pemodelan matematis dan analisis kuantitatif untuk mengembangkan model SEPG yang berkelanjutan. Metode penelitian melibatkan pembangunan model matematis yang mempertimbangkan biaya produksi, biaya kekurangan, dan faktor-faktor keberlanjutan. Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis performa model dan mendapatkan keputusan pengelolaan persediaan yang optimal. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SEPG yang berkelanjutan dapat membantu dalam mengoptimalkan keputusan pengelolaan persediaan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Penulis menganalisis kinerja model dalam mengurangi biaya produksi, biaya kekurangan, dan dampak lingkungan. Pembahasan juga melibatkan analisis sensitivitas terhadap parameter-parameter yang relevan dan implikasinya terhadap keputusan pengelolaan persediaan. Lalu ada kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model SEPG yang berkelanjutan dalam pengelolaan persediaan dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan keberlanjutan sambil menjaga efisiensi ekonomi. Model ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal pengaturan jumlah produksi ekonomis dan mengurangi dampak lingkungan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, jurnal ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan model persediaan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Lalu yang kedua, pendekatan analitis yang dilakukan memungkinkan analisis mendalam tentang performa model dan implikasinya terhadap keputusan pengelolaan persediaan. Yang ketiga, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya mempertimbangkan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan pengelolaan persediaan. Lalu kekurangan yang pertama, jurnal ini mungkin memiliki keterbatasan dalam generalisasi temuan karena penelitian yang dilakukan mungkin berfokus pada kasus atau konteks tertentu. Lalu yang kedua, informasi yang lebih rinci tentang data yang digunakan, seperti data biaya produksi dan biaya kekurangan akan meningkatkan pemahaman tentang validitas model yang dikembangkan. Selanjutnya ada jurnal yang kedua, yaitu pada modul game theory dengan judul Determination of a Promotional Strategy for E-commerce Competition in Indonesia Using Game Theory. Latar belakang, jurnal ini membahas penentuan strategi promosi untuk persaingan e-commerce di Indonesia dengan menggunakan teori permainan. Dalam era digital dan pertumbuhan pesat industri e-commerce, strategi promosi yang efektif menjadi krusial untuk memenangkan persaingan dan mempertahankan pangsa pasar. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teori permainan dalam menentukan strategi promosi yang optimal. Metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan teori permainan untuk menganalisis persaingan antara beberapa perilaku e-commerce di Indonesia. Model matematis dan permainan strategis digunakan untuk mengidentifikasi strategi promosi yang optimal dalam menghadapi persaingan. Data tentang pasar e-commerce dan strategi promosi dari perusahaan e-commerce di Indonesia kumpulkan untuk membangun model analisis. Hasil dan pembahasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan teori permainan, strategi promosi yang optimal dapat ditentukan untuk memaksimalkan keuntungan dan
memenangkan persaingan di industri e-commerce di Indonesia. Penulis menganalisis variasi strategi promosi yang mungkin dilakukan oleh perilaku e-commerce dan mengidentifikasi strategi yang paling efektif berdasarkan konteks pasar dan keputusan pesaing. Pembahasan melibatkan analisis dampak strategi promosi terhadap pangsa pasar, keuntungan, dan stabilitas persaingan. Kesimpulan, berdasarkan analisis teori permainan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan strategi promosi yang tepat dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan e-commerce di Indonesia. Strategi yang optimal dalam membantu perusahaan meningkatkan pangsa pasar, mengoptimalkan keuntungan, dan menjaga stabilitas persaingan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal yang pertama yaitu jurnal ini menggunakan pendekatan teori permainan yang inovatif untuk menganalisis persaingan di industri e-commerce. Yang kedua, metode penelitian yang digunakan menggabungkan model matematis dan permainan strategis yang memberikan landasan yang kuat untuk menentukan strategi promosi yang optimal. Yang ketiga, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana teori permainan dapat diterapkan dalam konteks industri e-commerce di Indonesia. Lalu kekurangan, yang pertama, keterbatasan jurnal ini mungkin terletak pada asumsi yang digunakan dalam model teori permainan dan generalisasi hasil penelitian terhadap seluruh industri e-commerce di Indonesia. Yang kedua, informasi yang lebih rinci tentang data yang digunakan seperti data pasar dan strategi promosi dari perusahaan e-commerce akan meningkatkan pemahaman tentang penelitian ini dan validitas lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.